harga itu apa? Oh, aku tahu. Jadi, indeks harga adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang atau jasa dalam perekonomian. Oh, jadi gitu. Tapi kamu tahu nggak tujuan dari perhitungan indeks harga itu apa? Oh, jadi tujuan dari perhitungan indeks harga itu adalah Tujuan perhitungan indeks harga adalah sebagai petunjuk untuk mengetahui kondisi perekonomian dan sebagai deflator. Oh, jadi gitu tujuan dari perhitungan indeks harga. Terus kalian tahu nggak jenis-jenis indeks harga itu apa? Tadi sih aku baca di KBRI tahu. Jadi jenis indeks harga itu ada 3 jenis, yaitu Setelah tujuan perhitungan indeks harga, adapun jenis-jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan ukuran keseluruhan harga barang yang dibeli oleh para konsumen. Yang kedua, indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah perbandingan harga barang atau jasa yang diproduksi oleh rumah tangga produsen. Dan yang terakhir, indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. Indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani adalah pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun biaya produksi guna menghasilkan panen. oh jadi gitu. Iya. Terus tadi juga aku sempat baca di buku ada materi tujuan indeks harga. Kalian ada yang tahu? Aku tahu, aku pernah baca di Google. Jadi tujuan indeks harga itu mempunyai 4 tujuan, yaitu setiap perilaku atau kegiatan pasti juga mempunyai namanya tujuannya masing-masing, sama seperti dengan halnya indeks harga. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tujuan indeks harga adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menggambarkan kondisi perekonomian secara nasional. Yang kedua, untuk mengukur biaya hidup sebagai pedoman dalam menentukan upah minimum. Dan yang ketiga, memperkirakan kebijakan yang perlu diambil untuk menstabilitaskan harga barang. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui laju inflasi dalam periode waktu tertentu. Maka dari itu, inflasi dan indeks harga mempunyai hubungannya masing-masing. Nah ya, tapi aku masih bingung, apa sih manfaat dari indeks harga itu? Manfaat dari indeks harga itu ada 5 manfaat, yaitu Adapun 5 manfaat indeks harga, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kenaikan harga komoditas mengenai daya beli konsumen. Yang kedua, untuk dijadikan indikator ekonomi untuk mengetahui tingkat inflasi. Yang ketiga, untuk mengetahui fase kenaikan pendapatan masyarakat. Yang keempat, untuk dijadikan ukuran besarnya biaya produksi yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, digunakan untuk mengetahui biaya beli nilai mata uang. Oh, macam itu. ya gitu. Paham. Tapi kamu tahu nggak sih metode perhitungan indeks harga? Oh, aku tahu metode perhitungan dari indeks harga. Aku juga baca di Google juga. Kalau metode perhitungan indeks harga dibagi menjadi 2, yaitu selanjutnya yaitu metode perhitungan indeks harga. Yang dimana metode perhitungan indeks harga dibagi menjadi 2, yaitu indeks harga agregatif tak tertimbang atau sederhana, dan yang kedua indeks harga yang tertimbang. Yang pertama itu metode agregatif sederhana atau tak tertimbang, yaitu metode yang menggunakan tahun sebelumnya atau N1 sebagai tahun dasar dan tahun yang diteliti sebagai tahun berjalan atau tahun yang sudah berjalan, itu disebut dengan N. Berikut di layar merupakan rumus indeks harga yang saya akan paparkan di data nanti. Habis itu, untuk rumusnya itu IA sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100%. Arti dari IA yaitu indeks harga agregatif, dan PN harga pada tahun ke N, dan P0 merupakan harga pada tahun dasar, dan yang terakhir sigma itu adalah jumlah. Yang kedua yaitu indeks harga dengan harga tertimbang.
Indeks harga tertimbang adalah indeks yang mementingkan adanya angka penimbang suatu proses perhitungan. Indeks harga tertimbang mempunyai dua metode, yaitu last payers dan Paste. Nah, kedua metode tersebut mempunyai rumus yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama yaitu metode last payers. Indeks last payers adalah metode yang menggunakan jumlah barang pada tahun dasar sebagai acuan dalam perhitungannya. Nah, rumus indeks harga dengan metode last payers ada di layar saya sini itu, yaitu yang pertama IL sama dengan sigma PN dikali QO per sigma PO kali QO dikali 100%. Nah, IL merupakan indeks harga tertimbang, PN harga pada tahun ke N, PO adalah harga pada tahun dasar, QO kuantitas tahun dasar, dan sigma merupakan jumlah. Nah, yang kedua yaitu indeks Paste. Indeks Paste adalah indeks harga yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun yang dicari indeksnya. Rumus dari indeks harga dengan metode Paste adalah yang di layar nih, yaitu IL sigma PN kali QN per sigma PO kali QN kali 100%, di mana IL indeks harga tertimbang, PN harga pada tahun ke N, PO harga pada tahun dasar, QN kuantitas pada tahun ke N, dan sigma merupakan jumlah. Oh gitu, perhitungan indeks harganya. Iya. Paham. Oke. Selain metode, fungsi indeks harga itu apa sih? Nah, fungsinya itu ada 5, yaitu materi yang terakhir yaitu fungsi dari indeks harga. Fungsi dari indeks harga dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi, yang kedua sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga, yang ketiga sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi, yang keempat sebagai alat untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong, yang kelima, indeks harga dapat dipakai para pedagang dalam menentukan harga jual produk. Itu. Oh gitu. Makasih ya penjelasannya. Makasih ya. Ya, tapi kan udah bisa nyimpulin atau enggak tentang materi indeks harga ini? Belum. Nah, jadi dari kesimpulan materi ini adalah kesimpulan dari materi kami adalah indeks harga adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang atau jasa dalam perekonomian. Tujuan perhitungan indeks harga sendiri sebagai petunjuk untuk mengetahui kondisi perekonomian dan sebagai deflator. Nah, indeks harga sendiri juga mempunyai jenis-jenisnya, yaitu indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan indeks harga yang diterima dan dibayar di petani. Nah, selanjutnya metode perhitungan indeks harga dibagi menjadi 2, yaitu indeks harga agregatif tak tertimbang atau sederhana dan indeks harga dengan harga setimbang. Nah, yang pertama itu indeks harga agregatif tak tertimbang atau sederhana mempunyai rumus, yaitu IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100%. Dan yang kedua, indeks harga dengan harga setimbang dibagi menjadi 2, yaitu last payers dan juga Paste. Rumus dari last payers itu mempunyai yaitu IL sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO dikali QO kali 100%. Dan rumus dari Paste yaitu IL sama dengan sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QN dikali 100%. Gitu. Terima kasih ya.